Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Rifan Fajrin. Hari ini kita seperti biasa membahas soal sejarah untuk kelas sejarah peminatan kelas 11. Dan saya sudah mengisi identitas diri. Token juga sudah saya masukkan. Ada mungkin 10 sampai 20 soal ya. Mari kita kerjakan bersama. Nomor 1. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 memiliki arti penting bagi bangsa-bangsa Asia. Dampak dari kemenangan Jepang atas Rusia adalah A. Bangkitnya rasa harga diri bangsa Asia. B. Meletusnya perang Pasifik yang didukung Jepang. C. Gerakan modernisasi bangsa-bangsa Asia oleh Jepang. D. Merajalelanya imperialisme Jepang ke seluruh Asia. Jepang menjadi pemimpin Asia untuk mengusir imperialisme Barat. Nah, ini kalau kita belajar tentang faktor pendorong, faktor pendorong atau faktor intern dan ekstern bangkitnya pergerakan bangsa Indonesia, salah satunya adalah faktor ekstern, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia, sehingga bagi bangsa-bangsa Asia khususnya Indonesia itu kemudian membangkitkan rasa harga diri bangsa Asia, sehingga mereka kemudian timbul keberanian untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah A, yaitu bangkitnya harga diri bangsa Asia gitu. Lanjut nomor 2. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi pergerakan nasional yang tetap diperbolehkan melakukan aktivitasnya adalah A. Partai Sarekat Islam Indonesia. B. Majelis Syura Muslimin Indonesia. C. Partai Indonesia Raya. D. Partai Muslimin Indonesia. Dan yang E. Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu bahwa pada masa Jepang itu organisasi-organisasi dan partai-partai semuanya dilarang oleh Jepang kecuali satu, yaitu Majelis Islam A'la. Nah, ini jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah bahwa Majelis Islam A'la itu diperbolehkan oleh Jepang itu tidak lain karena mereka ingin menarik simpati dari masyarakat Islam Indonesia, pada khususnya yang mana mereka merupakan mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga itu tidak lain untuk menarik simpati sehingga kepentingan-kepentingan Jepang bisa diakomodasi oleh bangsa Indonesia khususnya untuk kepentingan perang. Kemudian nomor 3, tanggal 8 Maret 1942 Panglima Militer H. Terpoorten dan Gubernur Jenderal Jardo van Stackhauer atau Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda tertulis dalam perjanjian A. Kanglingga, B. Kalijati, C. Rumroyan, D. Linggarjati, dan yang E adalah Renville. Nah, sebagaimana soal-soal yang sebelumnya atau di video-video sebelumnya, saya sudah ajarkan teman-teman untuk mengeliminasi soal-soal atau jawaban-jawaban yang sekiranya keliru. Rumroyan, Linggarjati, Renville, ini adalah jawaban-jawaban yang keliru. Mengapa? Karena Rumroyan, Linggarjati, dan Renville itu konteksnya adalah pada masa upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, sehingga tersisa dua. Ini mirip ya, Kalingga dan Kalijati. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang B, yaitu Kalijati. Kalingga ini adalah satu nama kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang memang secara pengucapannya mirip dengan Kalijati, sehingga ini fungsinya adalah untuk mengecoh ya. Kita pilih Kalingga atau Kalijati, jawabannya adalah B. Menurut saya jawabannya ini adalah yang B. Kemudian nomor 3, propaganda Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia menggunakan pendekatan secara emosional yang langsung dapat menggerakkan hati masyarakat Indonesia. Salah satu propagandanya yaitu gerakan 3A. Salah satu dari isi gerakan 3 adalah A. Penyelamat Asia, B. Pemimpin ASEAN, C. Cahaya ASEAN, D. Pemimpin Asia, dan yang E. Pelopor Asia. Nah, ini
kita eliminasi dengan mudah, kita eliminasi dua ya, B sama C. ASEAN itu kita eliminasi. Kemudian untuk paling nyelawat Asia dan pelopor Asia ini juga tidak, karena 3A itu isinya adalah Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, kekejaman Jepang dalam menindas rakyat Indonesia terlihat dari perlakuan saat melakukan kerja paksa. Sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang dikenal dengan A. Tonarigumi, B. Seinendan, C. Romusha, D. Heiho, dan kelima E yaitu Fujinkai. Nah, ini jawabannya cukup mudah ya, karena ini sudah sering keluar di soal-soal dan istilah ini sungguh sangat populer, terutama ketika kita membahas tentang pendudukan Jepang, membahas tentang penjajahan Jepang, maka istilah Romusha itu selalu muncul. Jadi jawabannya adalah C. Biasanya Romusha itu dikomparasikan dengan sistem kerja paksa pada masa Belanda ya. Kalau Jepang namanya Romusha, kalau Belanda namanya adalah kerja rodi gitu. Lanjut, Jepang terlibat dalam perang Pasifik dengan sekutu. Hal yang menyebabkan terjadinya gerakan Jepang tersebut adalah A. Berusaha menjadi negara yang dijuluki macan ekonomi Asia, B. Membebaskan bangsa-bangsa Asia dan penjajah dari penjajahan bangsa Asia, C. Membentuk negara Asia Timur Raya, D. Melaksanakan pembangunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik, E. Menjadikan Jepang sebagai negara raksasa ekonomi. Nah, jawabannya apa kira-kira? Jepang terlibat dalam perang Pasifik dengan sekutu yang menyebabkan terjadinya gerakan Jepang tersebut. Jadi pendorongnya Jepang kira-kira apa? Macan ekonomi Asia, membebaskan bangsa Asia dan Menjadi Barat, membentuk negara Asia Timur Raya, melaksanakan pembangunan bangsa, atau E. Menjadikan Jepang sebagai negara raksasa ekonomi. Kalau dalam hal ini saya cenderung menjawab yang C ya, membentuk negara Asia Timur Raya, karena sesuai dengan faham dan propaganda Jepang yang menyatakan bahwa negara mereka adalah pemimpin dari dunia, yaitu tercermin dalam paham Hakko Aichi-nya gitu. Saya pilih jawaban C. Apakah benar, nanti kita lihat di di pembahasan soal. Berarti nanti kalau poinnya 10 berarti benar, kalau poinnya 0 berarti salah gitu ya. Lanjut, propaganda untuk menarik simpati masyarakat Indonesia mendukung pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia. Penguasa pemerintah Jepang, Perdana Menteri Kunihiko Kaiso, berjanji akan memberikan kemerdekaan pada rakyat Indonesia dan daerah-daerah selatan kelak di kemudian hari. Latar belakang diucapkannya janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Kunihiko Kaiso adalah A. Pasukan Jepang tidak sepenuhnya mendukung pemerintahan Perdana Menteri Kunihiko Kaiso, B. Jerman menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak lagi punya aliansi, C. Perdana Menteri Kunihiko Kaiso mendapatkan tekanan hebat dari Kaisar Hirohito, D. Posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik sedang mengungguli kekuatan sekutu, E. Pasukan Jepang terdesak oleh kekuatan sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu bahwa pada saat itu fase peperangan di Perang Dunia Kedua sudah mendekati fase akhir, sehingga saat itu kalau kita belajar sejarah Perang Dunia Kedua, sudah ada titik balik oleh pasukan sekutu, sehingga mereka memukul mundur berbagai pasukan dari blok sentral, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia di berbagai daerah, sehingga mereka sudah semakin terdesak dan hampir kalah. Nah, dalam kondisi itu tahun 1944 pada bulan September, maka Perdana Menteri Kunihiko Kaiso itu memberikan janji kemerdekaan. Itu tidak lain adalah tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat rakyat Indonesia untuk membantu Jepang. Sebagai gantinya mereka memberikan janji kemerdekaan. Itu kenapa sebabnya? Karena jawabannya adalah yang E, karena pasukan Jepang terdesak oleh kekuatan sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Lanjut, Jepang datang ke Indonesia dengan memanfaatkan kolonialisme Belanda sehingga mendapatkan simpati rakyat Indonesia.
Segi positif di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah, ingat ini segi positif ya di bidang militer. A. Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan sekutu di Asia Tenggara. B. Kalahnya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. C. Bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. D. Jatuhnya pertahanan Amerika Serikat di Pasifik. E. Meningkatnya motivasi berjuang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk menjawab pertanyaan ini, segi positif di bidang militer, tentu positif bagi rakyat Indonesia atau bagi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ini kalau melihat dari pilihan yang tersedia, saya cenderung memilih jawaban yang C, yaitu bekal dalam pembentukan tentara Indonesia. Sebab apa? Argumentasi saya adalah bahwa pada masa Jepang itu dibentuk berbagai pasukan pembantu Jepang, baik itu oleh pemuda maupun rakyat biasa. Bahkan ada tentara yang betul-betul terlatih pada masa Jepang yang anggotanya berasal dari rakyat Indonesia, yaitu pembela tanah air atau kita kenal dengan sebutan PETA gitu. Jadi alasan itulah yang menyebabkan saya menjatuhkan pilihan saya di C. Nanti apakah benar atau tidak, kita lihat apakah dapat 10 poin atau 0 poin itu. Jadi ini sekali lagi saya belum mengetahui soalnya seperti apa. Ini saya dikirimi oleh seorang rekan saya untuk mereview atau mencoba mengerjakan soal-soal tersebut, apakah mudah atau susah gitu ya. Lanjut, Jepang atas Rusia memberikan asa kepada bangsa Asia untuk bisa terbebas dari penjajahan bangsa Barat. Jepang mencoba menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii yang bernama A. Amerika Residence Hawaii, B. NATO, C. USS Pearl America, D. Pearl Harbor, E. America State Company. Nah, ini sering muncul ya, salah satu langkah awal dalam upaya Jepang menaklukkan wilayah Asia Timur Raya, yaitu dengan menyerang salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Jawabannya adalah D. Dan ini sudah sangat sering keluar, dan saya rasa Anda pun juga betul dalam menjawab soal ini. Lanjut, yang terakhir, pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan ada sebagian yang menguntungkan dan merugikan. Berikut ini yang merupakan faktor keuntungan yang didapat bangsa Indonesia adalah A. Diajarkannya tulisan kanji dan hiragana. B. Melahirkan tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro. C. Melahirkan golongan cerdik pandai yang mempelopori gerakan nasional Indonesia. D. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah. Dan yang E. Pendidikan Indonesia diatur model pendidikan Barat. Nah, ini faktor keuntungan yang didapat Indonesia. Nah, ini saya coba untuk eliminasi ya. Kalau dari yang saya baca tadi secara mudah saya langsung mengeliminasi yang E gitu ya. Terus melahirkan tokoh-tokoh bidang pendidikan ini salah karena ini politik etis. Terus kemudian diajarkan tulisan kanji, ini ternyata tidak diajarkan. Terus melahirkan golongan cerdik pandai yang mempelopori gerakan nasional Indonesia, ini juga politik etis, B dan C. Jadi jawaban saya adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah gitu. Jadi jawaban saya adalah D. Ya, 10 soal sudah kita kerjakan, mari kita submit. Kita pastikan semuanya sudah tercentang. Terus saya centang di sini, saya mengerjakan dengan jujur dan saya sudah yakin dengan seluruh jawaban. Coba kita submit, kita periksa dan kita lihat skornya berapa, apakah dapat 100 atau kurang gitu ya. Nah, baik, alhamdulillah ini dapat 100 ya. Dari pembahasan yang telah lalu saya tidak pernah mendapatkan 100. Nah, ini ternyata alhamdulillah dapat 100 ya. Jadi tidak perlu kita review lagi, atau kita perlu review lagi ya. Jadi ini nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6 benar, nomor 7 benar, nomor 8 benar, nomor 9 benar, nomor 10 juga benar.
Ya, jadi alhamdulillah kita sudah selesai membahas soal tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal sejarah berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.